Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Aliza Saskia. Pada video kali ini, saya akan membahas materi perencanaan bisnis, yaitu bab 6A mengenai konsep pembuatan proposal usaha. Apa itu proposal? Proposal dapat diartikan sebagai bentuk pengajuan atau permohonan, penawaran baik itu berupa ide, gagasan, pemikiran maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan baik itu yang sifatnya izin, persetujuan, dana, dan lain-lain. Proposal juga dapat diartikan sebagai sebuah tulisan yang dibuat oleh si penulis yang bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada pembaca. Selanjutnya ada jenis-jenis proposal. Yang pertama ada proposal umum. Di dalam proposal umum terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada proposal bisnis atau usaha, yang kedua proposal proyek. Proposal bisnis atau usaha merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha. Bisa juga yang berhubungan dengan bisnis kelompok ataupun perseorangan. Contohnya seperti proposal pendirian badan usaha. Lalu ada proposal proyek. Proposal proyek merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan. Umumnya berisi rencana-rencana dalam usaha atau komersil. Contohnya seperti proposal proyek pembangunan suatu kantor. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat penulisan proposal usaha. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas dan baku. Yang kedua, berikan analisa real. Dan yang ketiga, komunikasikan dengan baik. Selanjutnya, ada syarat-syarat menyusun proposal. Yang pertama, harus memiliki struktur maupun logika yang sangat jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, hasil dari kegiatan tersebut harus terstruktur. Yang ketiga, rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara jelas dan detail, serta harus benar-benar dapat dikerjakan. Yang keempat, jika ada anggaran dana yang diperlukan, maka anggaran dana yang diperlukan harus realistis dengan kegiatan tersebut. Lalu ada sistematika penulisan proposal usaha. Yang pertama ada halaman sampul. Di halaman sampul ini, biasanya kita akan menuliskan judul proposal usaha beserta bisnis usaha yang sedang kita jalankan. Yang kedua ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini biasanya berguna untuk tanda tangan pihak-pihak yang mengetahui adanya dan berdirinya usaha ini, seperti misalnya diketahui oleh perangkat desa atau wilayah. Yang ketiga ada bab 1 pendahuluan. Pada bab 1, yaitu bab pendahuluan ini, yang akan kita tulis mengenai uraian secara singkat tentang nama usaha yang sedang kita jalankan, beserta deskripsi dan jenis usaha yang dilakukan. Selanjutnya, kita harus menyertakan seperti status usaha. Apakah usaha tersebut merupakan usaha baru yang akan segera kita dirikan, atau usaha tersebut sudah berjalan dan memerlukan modal untuk pengembangannya. Kita juga sebaiknya menguraikan secara ringkas namun jelas apa yang melatar belakangi usaha kita. Yang keempat, ada bab 2, metode pelaksanaan. Di dalam bab 2, yaitu metode pelaksanaan, yang harus kita jelaskan adalah produk dan jasa yang dihasilkan dari bisnis yang kita jalankan, beserta karakteristik dan jumlah produksi dalam waktu tertentu. Yang kelima, ada bab 3, target yang hendak dicapai. Bab 3 pada proposal usaha ini adalah berisi tentang target yang hendak kita capai dari bisnis yang kita jalankan, seperti jenis produk dan jasa yang akan dihasilkan. Jika diperlukan, kita bisa menyertakan contoh gambar produk atau jasa yang mendukung. Kita juga harus menyertakan dan menguraikan target konsumen dari bisnis kita. Yang keenam, ada bab 4, rencana biaya. Di bab 4, rencana biaya, kita uraikan rencana biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis atau untuk pengembangan usaha, seperti misalnya perhitungan kas, biaya kebutuhan bahan baku, dan biaya karyawan, serta berbagai alat produksi yang dibutuhkan. Yang ketujuh, ada bab 5, organisasi usaha. Para investor atau penanam modal biasanya akan mempelajari terlebih dahulu siapa saja yang berperan dalam usaha ini, seperti nama pemilik, kualifikasi keterampilan, dan pendidikan apakah sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan, berapa orang yang berperan dalam usaha ini, dan berapa jumlah karyawannya. Yang kedelapan, ada bab 6, potensi usaha. Yang merupakan hal penting untuk dicantumkan dalam proposal usaha adalah potensi usaha yang kita jalankan tersebut. Misalnya seberapa besar peluang yang dimiliki oleh usaha tersebut untuk mendapatkan keuntungan serta peluang dalam perluasan usaha. Yang kesembilan ada lampiran. Di bagian lampiran ini kita akan sertakan bukti apa saja yang mendukung usaha ini sebagai berikut. Yang pertama,
dana atau lokasi tempat usaha tersebut dijalankan. Yang kedua, surat-surat pendirian usaha atau surat keterangan aparat setempat. Yang ketiga, identitas pemilik seperti KTP, NPWP, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu dia materi mengenai konsep pembuatan proposal usaha. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.